Sampai dengan hari ini situasi Manokwari masih diupaya semaksimal mungkin oleh jajaran Polda Papua Barat dengan Kodam dan unsur TNI lainnya dan Bapak Wagub untuk mengendalikan situasi di wilayah Manokwari. Saat ini konsentrasi massa hanya ada satu titik, yaitu di Makalo yang dalam jumlah yang cukup besar, kemudian di pertigaan Swissbell. Namun demikian negosiasi, komunikasi masih terus dilakukan, baik oleh Kapolda, Pangdam maupun Wagub. Saat ini beliau bertiga langsung menemui para pengunjuk rasa. Ya, namun demikian pada saat tadi bertiga beliau menemui pengunjuk rasa, ada provokasi dari beberapa masyarakat melempar batu kepada arah beliau. Sementara pasukan mundur dulu untuk meredam dulu situasi yang ada di massa biar lebih tenang dulu. Nanti apabila sudah tenang, beliau bertiga, Kapolda, Pangdam, dan Wagub akan menemui massa lagi. Ya, dan tokoh-tokoh masyarakat juga sudah diimbau untuk meredam, kemudian juga untuk betul-betul sama-sama menjaga situasi Manokwari yang kondusif. Begitu. Pak, ada info sih nggak Pak, sebenarnya kronologisnya seperti apa dan massa ini sebenarnya datangnya dari mana Pak? Ya, tadi pagi hasil komunikasi saya dengan Kapolda Papua, memang kurang lebih jam 7:30 ya waktu Indonesia bagian Barat, ada beberapa kelompok massa, ya elemen mahasiswa dan beberapa kelompok massa memblokir beberapa titik, khususnya di pusat kota Manokwari. Kemudian Bapak Kapolda ya langsung menemui pengunjuk rasa, sudah mencoba untuk bernegosiasi dengan rekan-rekan mahasiswa dan pengunjuk rasa. Silahkan menyampaikan aspirasinya di muka publik. Ya, aparat kepolisian akan mengamankan mereka yang akan menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, ya dihimbau juga dalam menyampaikan aspirasinya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ya, pengerusakan fasilitas publik, kemudian melakukan pemblokiran dalam jumlah yang cukup luas itu tidak boleh. Ya, udah ada kesepakatan tadi pagi. Ya, namun demikian ada perkembangan situasi di lapangan. Ternyata, mohon maaf, ada beberapa titik penggal-penggal jalan yang diblokir dengan cara membakar ban dan lain sebagainya. Pak, mengapa diblokir Pak jalannya? Ya. Apa tuntutan mereka? Tuntutan mereka, kenapa? Jadi sebenarnya tuntutan dari masyarakat. Mereka boleh dikatakan ya cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di media sosial ya terkait peristiwa di Surabaya. Dan peristiwa Surabaya sendiri ya sudah cukup kondusif dan sudah berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggung jawab, membakar atau mengagitasi mereka yang dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi. Namun demikian, akun yang menyebarkan konten tersebut dari jajaran Cyber Barreskrim sudah langsung melakukan profiling maupun mengecek siapa identitas pemilik akun tersebut. Yang terpenting di sini adalah masyarakat kita himbau untuk tidak terprovokasi. Masyarakat kita himbau untuk tetap tenang dan masyarakat kita himbau juga ya untuk sama-sama menjaga situasi yang kondusif. Ya, kita ketahui Manokwari itu situasinya sangat kondusif. Ya, jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat suatu keruh suatu keadaan gitu. Pak, dari laporan sementara Pak, ada berapa fasilitas umum yang dirusak atau ada korban jiwa atau enggak? Dari update sementara ada beberapa fasilitas publik yang rusak, ada bangunan gedung DPRD, kemudian ada bangunan ex kantor gubernur, dan ada beberapa fasilitas publik. Ini masih didatakan, namun demikian aparat Polri, TNI bersama pemerintah daerah fokus ya untuk memitigasi, meredam dan melokalisir agar kerusuhan tersebut atau keributan tersebut tidak meluas begitu. Ada korban nggak Pak? Saat ini baru dari aparat kepolisian ada 3 orang korban, ya 1 luka ya, Karoop, kemudian ada 2 anggota yang pada saat tadi proses negosiasi antara Pak Wagub, Pangdam, dan Kapolda ada provokasi lemparan batu dari masyarakat, gitu. Pak, di Surabaya sendiri sebenarnya peristiwa apa Pak? Ya. Di Surabaya. Ya, peristiwa hari Sabtu kemarin lah, itu saya rasa sudah berhasil diredam oleh aparat kepolisian tempat. Kenapa? Kenapa? Apa betul itu pelakunya? Karena kan diduga ada kekerasan juga Pak yang dialami oleh mahasiswa. Ya, ya ada suatu peristiwa pidana di situ.
Oleh karena negara harus hadir. Ormas. Ya oknum lah ya, kita bilang oknum lah ya. Tindakan polisi apa terhadap Ya. itu Pak? Polisi memastikan bahwa situasi di lingkungan tersebut harus betul-betul situasi yang aman dan tetap tentram. Penegakan hukum kita lakukan, cuman penegakan hukum itu langkah yang terakhir. Dari sekian lama itu negosiasi kita lakukan terus oleh aparat dari jajaran Polrestabes Surabaya itu. Pak Dedi, Ya, tapi gitu. kabarnya sampai ada 23 tembakan gas air mata. Seurgen apa sih sebenarnya yang terjadi di Surabaya pada saat itu sampai harus dilakukan hal seperti itu? Kalau tembakan sejumlah itu saya rasa belum terkonfirmasi dengan betul itu ya. Artinya bahwa langkah-langkah evakuasi ya mahasiswa itu sudah dievakuasi. Setelah dimintain keterangan, selesai dimintain keterangan karena tidak ada unsur pidana langsung dikembalikan. Jadi seperti itu. Oknumnya tidak ditindak Pak, polisi Pak. Ya. Oknum yang seleksi mahasiswa itu Pak. Belum ada unsur perbuatan melawan hukumnya, masih didalami oleh aparat dari Polrestabes Surabaya. Ya sudah jelas ya rekan-rekan, sama-sama kita monitor situasi di Morowali dan kita selalu mengharapkan ya, dan kita prihatin lah dengan situasi seperti ini, khususnya kejadian di Morowali, sehingga tersebut cepat dicarikan suatu solusi yang terbaik, kemudian diredam dan situasi Morowali betul-betul kembali kepada situasi yang kondusif. Ya cukup ya rekan-rekan. Di Manokwari ada pengamanan di tempat lain nggak menjaga adanya pergerakan massa Pak? Di wilayah Jayapura sudah kita monitor juga, situasi masih sangat kondusif. Kemudian di wilayah lain, di wilayah Papua, alhamdulillah juga saat ini masih cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian, TNI Polri terus menjamin ya keamanan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Pak, upaya-upaya kepolisian untuk memitigasi warga-warga Papua lainnya di seluruh provinsi di Indonesia Pak untuk tidak terpancing dengan kejadian ini Pak? Artinya kita melibatkan seluruh tokoh masyarakat, ya tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat setempat untuk bersama-sama ya memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, tentang situasi yang sebenarnya. Ya. Karena kemudian kan ada kekhawatiran Pak dari warga pendatang, karena kan ini aksi Manokwari diduga kan aksi balas dendam karena dampak dari Surabaya ini. Bagaimana warga setempat, warga pendatang Manokwari khususnya, apakah ada himbauan khusus dari petugas? Ya, sementara untuk warga pendatang kita himbau juga, karena warga pendatang sebenarnya bersosialisasi sangat baik dengan masyarakat lokal ya. Atau komunikasi saat ini juga boleh dikatakan tidak terjadi kebuntuan. Mereka berkomunikasi dengan baik dan mereka juga istilahnya saling membantu begitu. Gitu ya. Saat ini gimana Pak, udah kondusif apa masih negosiasi atau gimana Pak? Dan berapa personil polisi yang dikerahkan di sana untuk pengamanan Pak? Ya untuk situasi secara umum masih bisa dikendalikan oleh aparat kepolisian baik Polda Papua Barat, dibantu juga dengan beberapa Polres yang ada di sekitar Manokwari, kemudian juga dengan aparat TNI bersama pemerintah daerah. Ya, kalau misalnya dari TNI saat ini masih ada 2 SSK, kemudian dari aparat kepolisian masih ada 7 SSK yang berusaha semaksimal mungkin untuk melokalisir kejadian di Manokwari. Khususnya di satu titik itu aja. Konsentrasi massa saat ini masih ada satu titik itu. Titik-titik lain sudah berhasil dikendalikan melalui proses negosiasi. Tapi status keamanannya sampai sekarang masih apa sudah siaga 1 atau gimana Pak? Ya belum, ya situasi masih belum siaga 1, namun demikian aparat keamanan tetap waspada. Ya tetap memonitor setiap perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Gitu. Pak Dedi, Ya cukup dari ya. dugaan awal sendiri sebetulnya ada nggak sih indikasi bahwa digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu Pak? Masih didalami. Ya info tersebut masih didalami oleh jajaran Polda Papua Barat. Ya apabila memang ada indikasi seperti itu, maka akan ada langkah-langkah strategis lainnya untuk meredam kejadian tersebut agar tidak meluas. Kalau untuk informasi akun-akun yang katanya tadi memprovokasi dari cyber Baris Krim Polri seperti apa? Dari hasil koordinasi saya dengan Direktur Cyber bersama jajaran Cyber, langsung melakukan profiling ya terhadap konten-konten yang disebarkan oleh akun-akun yang sifatnya anonimus tersebut ya. Kita akan memprofil apabila memang ada unsur perbuatan melawan hukum terhadap akun yang menyebarkan konten-konten yang bersifat provokatif, itu tentunya akan dilakukan penegakan hukum. Ya, oke cukup itu dulu ya. Nanti ada perkembangan saya informasikan lagi ya. Oke, terima kasih ya. Direktur Cyber bersama jajaran Cyber langsung melakukan profiling ya terhadap konten-konten yang disebarkan oleh akun-akun yang sifatnya anonimus tersebut ya. Kita akan memprofil apabila memang ada unsur perbuatan melawan hukum terhadap akun yang menyebarkan konten-konten yang bersifat provokatif, itu tentunya akan dilakukan penegakan hukum. Ya,
Oke, cukup itu dulu ya. Nanti ada perkembangan saya informasikan lagi ya. Oke, terima kasih ya. Pak Deddy.